Oke, Bapak Ibu, ya kembali lagi di channel YouTube saya. Ya seperti biasa, kita akan bahas pergerakan indeks dan saham-saham yang sudah saya rekomendasikan serta saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman. Tapi sebelum itu izinkan saya promosi terlebih dahulu ya. Ya, saya buka kelas ya, kelas online. Mulainya tanggal 29 sampai 30 Oktober ya. Berarti tinggal sisa 3 minggu lagi ya. Belum tentu dan kemungkinan kalau buka kelas pun akan sedikit lama ya. Tidak akan dalam tahun ini, mungkin tahun depan juga saya akan pikir-pikir ulang kembali jika mau buka kelas karena takutnya tidak ada waktu juga nantinya. Jadi mungkin ini kelas terakhir tahun 2021 bagi teman-teman yang mau cuan konsisten ya, bisa tahu analisa, tahu pergerakan bandar. Ya nanti akan kita ajarkan, ya akan saya ajarkan cara one day trading. Itu one day trading salah satunya mencari menu buy close ya. Gimana sih screeningnya? Tiap sore untuk beli sore, jual pagi, ataupun mau swing santai, Anda mau swing saham. Jadi Anda tahu titik belinya di mana, jika turun ambil lagi di mana, targetnya berapa, itu nanti teman-teman bisa analisa sendiri ya. Cara menentukan average down, average up, misalnya beli saham itu turun, biasa orang kalau saham itu turun mereka pakai presentasi. Misal sudah turun 5% saya tambah muatan, bukan seperti itu ya. Cara average down saham itu bukan seperti itu. Anda harus analisa dulu, bukan dari presentasi. Kalau turun 5%, Anda average down, nanti turun lagi 5%, Anda tambah lagi, turun lagi 5%, bonyok Anda ntar. Habis modal Anda, bukan cara seperti itu. Biarkan dia turun dulu sampai mentok ya. Dan ada tanda-tanda rebound dan ada tanda-tanda dia mulai uptrend, teman-teman boleh tambah muatan. Itu nanti diajarkan juga di kelas ya. Cara screening saham, cari-cari saham yang berpotensi, contohnya cari saham menu buy close, itu nanti juga diajarkan caranya seperti apa. Dan pastinya Anda harus punya trading plan dan money management yang benar. Ibarat Anda perang, perlu Anda lima-limanya Anda tembak semua, ya Anda tinggal ditembak mati sama bandar nanti. Ya. Jadi Anda tidak ada senjata lagi, Anda udah pasrah aja. Itu nggak boleh main saham seperti itu. Anda harus ada plannya, money management Anda harus benar biar bisa konsisten. Kalau Anda main hantem-hantem saja, tiba-tiba saham itu turun, Anda mau ngapain? Anda tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Anda hanya bisa pasrah supaya saham itu naik. Kalau nggak naik-naik, modal Anda habis. Ya, kalau Anda tidak ada plan, tidak ada money management yang benar, Anda bisa bonyok di saham. Jadi intinya saya akan ajarkan dari dasar sampai Anda bisa trading saham sendiri nanti di kelas ya. Itu saya dampingi selamanya sampai teman-teman bosan tanya saya. Saya akan jawab. Teman-teman mau tanya apapun saya akan jawab. Sampai teman-teman bosan tanya ya udah. Berarti teman-teman saya sudah anggap bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tanya saja, nggak usah malu. Bisa chat saya lewat Telegram. Ya itu terserah teman-teman. Saya tetap akan jawab ya. Jadi intinya teman-teman saya akan dampingin sampai bisa ya. Mungkin sekian dulu online class ya promosinya. Semoga bisa bermanfaat. Tidak ikut pun tidak masalah, tidak ada paksaan, tidak wajib ikut kelas saya, bisa juga ikut kelas yang lain ya. Jadi belum tentu teman-teman harus wajib ikut, nggak harus ya. Teman-teman boleh ikut tempat lain juga, itu tidak masalah. Yang penting teman-teman tradingnya harus ada tahu ilmu analisa, tidak boleh sembarangan ya. Oke, kita lanjut ke pergerakan indeks kita. Ini menurut saya udah cukup. Dia harusnya koreksi dulu. Kalau menurut saya dia harus koreksi dulu biar lebih bagus polanya. Kalau sudah seperti ini, hati-hati ya. Hati-hati jangan ambil-ambil saham yang sudah dipucuk. Apalagi saham-saham yang sudah mengikuti arah indeks kita yang naik sudah kenceng, hati-hati kecantol di atas. Ya, kalau Anda kecantol di atas, Anda bingung nantinya. Makanya saya kalau sudah seperti ini saya sudah mengurangi muatan saya. Ya, seperti saham-saham yang kemarin saya sudah swing,
Ya, sudah swing dari bulan berapa itu? Bulan 6. Saya memang target jualannya bulan-bulan ini. Ya, jadi nanti pas window dressing saya bisa serok lagi jual Desember. Ya, sebelum window dressing kami sudah cuan terlebih dahulu. Ya, rata-rata saham-saham yang sudah saya swing itu naiknya sudah di atas 15%, bahkan ada yang di atas 20 sampai 30%. Ya, itu saham-saham yang sudah di swing 2 bulan kemarin. Ya, jadi sudah kalau saya pribadi saya sudah mulai jualan. Kalau teman-teman tidak mau jualan silakan, yang penting cuannya tetap pakai trailing stop. Jadi kalau mau swing sekarang, misal beli-beli saham yang sudah dipucuk, niatnya swing itu menurut saya belum tepat karena sekarang sudah dipucuk. Ya, indeks kita saja sudah mentok 6.500 tadi. Ya, hati-hati. Kalau kepentok ke bawah, ya bisa ke 6.400 sampai 6.440 ya. Itu support yang belum diuji. Kalau dia kuat, oke. Tapi kalau nggak kuat dia akan turun lagi, uji ke 6.360 ya. Makanya kalau untuk sekarang saya lebih melihat polanya dulu seperti apa. Jadi saya nggak langsung hantem-hantem lagi. Kalau mau swing saham, saya tunggu dia koreksi wajar dulu ya. Rata-rata semua saham blue chip LQ yang sudah mengikuti arah indeks kita, naiknya sudah cukup tinggi. Kita tunggu dia koreksi dulu, baru masuk lagi ya. Jangan dipaksa mentang-mentang uangnya sudah ada, sudah TP-TP, maksa lagi beli. Ya itu kebanyakan yang nyangkut di pucuk ya. Karena melihat cash yang ada di portofolio tidak tahan, mau dibelanjakan semua. Jangan seperti itu juga, hati-hati ya. Contohnya menu buy close juga, Anda tidak boleh all in juga ya. Minimal Anda maksimal Anda 10% dari modal Anda. Jangan lebih, jangan ada uang 100 juta Anda hantam semua 100 juta. Ya, karena sering cuan nih 2% lumayan lah, jangan seperti itu juga. Anda kalau turun, Anda all in, wah Anda ruginya juga lumayan ya. Hati-hati ya. Saran saya 10% dulu maksimal ya untuk beli menu buy close. 10% dari modal Anda. Misalnya Anda modal 100 juta, Anda beli 10 juta maksimal. Tidak boleh lebih. Itu saran saya ya. Jadi kalau turun pun Anda masih ada dana banyak yang bisa Anda buat. Santai saja kalau Anda pakai plan seperti itu. Tapi kalau Anda all in, turun 1-2 tick, Anda sudah teriak-teriak. Itu jenis-jenis orang yang mainnya tanpa plan, all in. Itu hati-hati ya, teman-teman. Ini saya kasih tahu saja. Ya, kasih tahu saja karena indeks kita sudah cukup tinggi. Ya, hati-hati. Jadi kalau menurut saya kalau dia tidak kuat 6.500, dia akan mentok dulu, uji support di 64, paling tidak 60 sampai 6.420 ya. Mungkin dia akan uji support di sana dulu. Posisinya sangat uptrend ya. Indeks kita sudah menuju ke arah uptrend. Tapi kalau dia harus koreksi ya koreksi wajar dulu lah. Ya, harapan saya dia buat base dulu di atas. Kalaupun dia harus nutup gap ya silakan. Kalau mau saya silakan saja. Kalau dia mau tutup gap ini, it's okay, ini lebih bagus. Kita bisa share lagi saham-saham yang bagus. Ya, kalau dia nutup gap di bawah, yang penting jangan anjlok lebih dalam lagi. Oke, saya langsung bahas menu buy close saya yang kemarin, yaitu WMUU. Ya, cuan dong. Ya, lumayan. Naiknya berapa persen ya? Kita hitung dulu. Saya tuh 8 ini ya. 18 berapa itu tadi? Bentar. Saya lihat dulu. WMUU. Naik sampai 185. Ya, 4%, 3% lebih pasti dapat lah ya. WMUU-nya kalau dapat ya 2-3% yang Anda jual juga sudah cuan. Ya, naiknya di atas 4%-an ya. Ya harusnya sudah cuan. Kalau tanya ini masih bagus gak? WMU masih bagus. Ya selama dijaga di 170-nya sampai 173 dia masih uptrend ya. Tapi kalau sudah cuan ya direalisasikan saja karena kan kita ini mainnya ODT bukan untuk swing. Kalau saya seperti itu ya. Kalau saya bukan swing saya jual habis. Tapi kalau saya swing saya akan hold sampai target saya capai.
ataupun kita realistis saja. Kalau memang dia tidak mampu, sudah cuan di atas 5-10%, kalau swing saya sudah mulai jualan. Kalau dia nggak kuat naik. Seperti itu ya. Oke. Hari ini saya memberikan menu buy close. Ntar saya analisa dulu. Ini WMU. WMU resisten di 180 ya. Kalau yang masih hold ya. Batasnya di 173, 170 itu support uptrend dia untuk WMU. Oke, lanjut ke menu buy close yang saya berikan hari ini. Semoga besok kita kembali cuan ya, amin ya. Yaitu DSNG. Bentar, kok nggak ada? Bentar. Oke, DSNG ya. Ini ada dua saham yang mirip ya, jangan sampai salah. Ada DNSG, ada DSNG. Ya, saya berikan ini DSNG. Kalau saya ketik bahaya juga. Ya, DSNG ya, bener ya. Menurut saya ini menarik ya. Posisinya masih uptrend, hari ini dia rebound. Berpotensi untuk, kalau tanya resistnya sekarang ada di 6. Nah, saya lihat dulu. Bentar. Ya kalau teman-teman mau TP pertama bisa di sekitar 610 ya, sampai 615 itu boleh TP pertama. Itu sudah lumayan. Resist sekarang ada di 630 sampai 650 ya. Kalau bisa jebol 650 berpotensi untuk ke 680 sampai 700-an. Itu kalau jebol 650-nya. Kalau nggak jebol ya turun lagi. Jadi buat teman-teman yang mau jual cepat itu bisa di area 610 ya. 610, 615. Jangan dipaksa, kalau tidak kuat ya jual secukupnya ya. Yang penting cuan, jual saja. Kalau tidak mau main hold. Ya kalau mau di hold, apakah layak saham ini ya? Kalau saya lebih suka main cepat saja untuk saham ini ya. Tapi posisinya masih oke. Uptrend selama masih dijaga di atas 570. Teman-teman masih oke lah ya. Selama masih jaga di atas 570 itu masih oke ya. Dia masih sangat uptrend, masih oke ya. Batas aman dia di 560, 570. Kalau memang mau stop loss saja di bawah 560. Ya kalau mau stop loss. Tapi kalau mau di hold saja selama di atas itu. Jebol 560 boleh stop loss ya. Untuk DSNG. Itu plannya ya. Semoga dipahami. Yang penting cuan bungkus saja, jangan greedy. Oke, lanjut ke saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman, sekitar 25 saham. Pertama UNVR. UNVR kemungkinan dia akan buat base, kita belum tahu nih support kuat yang akan dibuat di mana. Ya mungkin perkiraan saya dia akan tes ke 4.700 ya sampai 4.720 itu area support dia, mungkin seperti itu dia akan buat base. Kalau jebol-jebol pun mungkin akan ke 4.600 sampai 4.650 mungkin dia akan tes di sana ya. Dia masih sangat uptrend ya, posisinya sangat uptrend untuk sekarang ya. Akan lebih bagus kalau dia buat base dulu di atas, kalau dia mau rally lagi ke atas ya. Dia masih oke sekarang. Resistennya ada di 4.900 sampai 5.050. Itu area resistennya. Posisinya masih uptrend ya. Lanjut ke saham Poco.
Koko oke, tapi belum konfirmasi uptrend ya. Dia baru menukik ke atas tapi belum konfirmasi uptrend. Resist ada di 290 sampai 296 itu resistennya. Sekarang support dia ada di 270, 276. Kalau dia masih bertahan di atas itu, dia masih oke. Berarti dia ada tanda-tanda untuk balik arah ke atas. Ya, kalau dia dijaga terus di atas 270. Tapi kalau jebol lagi 270, ya mungkin dia akan tes lagi ke 260, 256. Kembali lagi sideways di bawah. Lanjut ke MBSS. MBSS masih oke, dia masih uptrend. Support dia sekarang ada di 840. 840, 860 itu support dia. Resisten sekarang yang dibuat ada di 970 sampai 1000. Tapi kalau dia masih jaga di atas 500 itu lebih bagus ya untuk MBBS. Kalau dia masih jaga di atas 500 itu lebih bagus. Lanjut ke mari. Ya, intinya kalau MBBS dijaga di 900 itu lebih menarik. Tunggu sebentar dulu, saya penasaran nih sama saham ini. Ya. Kalau dilihat sudah cukup tinggi ya untuk MBBS. Ya kalau memang mau berani masuk ya di atas 500 dikawal saja. Kalau sudah di bawah 500 ya silakan dibuang kalau saya ya. Tapi kalau berani hold ya silakan. Karena dia posisinya juga masih uptrend untuk saham ini ya. Tapi posisinya sudah cukup tinggi dan polanya juga belum sepenuhnya kebaca ya. Tapi kemungkinan dia akan buat base dulu di atas untuk saham MBBS. Oke, lanjut ke mari. Mari lagi sideways di bawah. Ya, lagi sideways di bawah. Kalau tanya support kuat sekarang ada di 450 sampai 446. Itu support dia sekarang. Kalau masih bertahan, dia mungkin akan sideways dulu di range harga 468 sampai 472. Ya, mungkin dia akan buat base dulu di sana kalau dia kuat di atas 446 sampai 450. Ya, semoga dia kuat dulu sih untuk mari. Posisinya lagi sideways di bawah ya untuk sekarang. Lanjut ke HOP. HOP lagi sideways di persimpangan. Support kuat ada di 122. Ya, support kuat 122, resisten sekarang ada di dia closing 12 127 130 itu area resisten, posisinya lagi sideways di persimpangan untuk HOP. Lanjut ke real. Real juga lagi sideways di persimpangan ya. Lagi sideways di persimpangan. Saham ini ada support kuat di 100. Intinya dia tidak boleh jebol di 100, paling mentok-mentok ya di 98 lah. Ya, tapi akan lebih bagus kalau dia bertahan di atas 100 ya. 100 sampai 102 itu lebih oke. Mungkin dia akan sideways dulu di area range 108 sampai 112. Itu resisten. Posisinya lagi di persimpangan untuk real. Lanjut ke friend. Friend dia mencoba rebound tapi belum uptrend ya. Dia sudah polanya sudah mencoba rebound. Ya karena dia ada support sekarang di 100 sampai 98. Itu support dia sekarang. Kalau dia bertahan di sana, dia mungkin akan tes lagi resisten di 105 sampai 110.
Lanjut ke yellow. Yellow lagi sideways di persimpangan juga. Support sekarang ada di 400 sampai 396. Itu support sekarang. Resisten ada di 412, 420. Posisinya lagi sideways di persimpangan. Lanjut ke kota. Kota lagi sideways di bawah. Ini support kuat sekarang di 148 sampai 145 itu support sekarang. Resisten ada di 156 sampai 162. Posisinya lagi sideways di bawah. Lanjut ke Adi. Adi masih oke lah ya. Dia masih buat best di atas. Lagi sideways di atas. Dengan support ada di 1080 untuk sekarang sampai 1090. Resisten ada di, saya lihat dulu, 1115 sampai 1140. Posisinya lagi sideways di atas. Lanjut ke Alto. Alto downtrend ya. Sudah menukik ke bawah, hati-hati. Support paling kuat ada di sekarang ya. Sekarang saya lihat dulu. 12.800 sampai 12.500 ya. Itu range support sekarang. Resist ada di 13.200 sampai 13.600. Posisinya lagi downtrend ya. Ya semoga tidak jebol 12.500-nya saja. Lanjut ke INCF. INCF downtrend juga ya, sudah mulai menuki ke bawah, mungkin akan tes ke support dia. Bentar dia closing di tes support kuat di 300 ya. 300, 296 itu support dia. Kalau bisa rebound dia atau kuat mungkin dia akan sideways dulu di bawah. Tapi kalau nggak kuat lagi dia akan tes ke bawah ke 280, 278. Untuk sekarang resisten ada di 320 ya. Untuk INCF 320, 322. Lanjut JSKY. JSKY sideways di persimpangan dengan area support ada di 123, 120 itu support kuat dia. Resisten ada di 126, 130. Posisinya lagi sideways di persimpangan. Lanjut ke IPCM. IPCM sideways di bawah dengan support ada di 350, 348, resist ada di 356, 364. Posisinya lagi sideways di bawah. Lanjut ke UNTR. UNTR masih oke lah ya, masih uptrend juga dia. Selama masih jaga di atas, bentar saya lihat dulu. Bentar. 25. Nah, saya lihat dulu ya, pastikan dulu. 25.500 ya. Selama masih jaga di atas itu masih oke ya. Resisten terdekat sekarang ada di 26.300 sampai 26.900 ya. Itu area resisten dia. Ini saham Sultan ya. Posisinya masih masih oke lah ya selama dia jaga tadi di support yang tadi saya sebutkan.
Ya, 25.500 itu area support ya. Ya mentok-mentok turun ya 2002 di atas, masih di atas 25.000 juga masih oke sih saham ini ya. Selama masih jaga di atas 25.000 juga masih oke. Lanjut ke WH. WH sideways di persimpangan dengan area support ada di saya lihat dulu ya. 216 210. Resisten ada di 228 238. Posisinya lagi sideways di persimpangan. Lanjut ke TLKM. TLKM oke ya. Ini kemarin kita di grup pengen coba masuk tapi tidak dikasih diskon ya. Kemarin rally dia biarkan saja. Saya sudah malas untuk mengejarnya. Biarkan dia turun. Kalau ditanya masih bagus, uptrend ya. Kalau dia kuat ya ke 4.000 lah. Kalau dia kuat ya. Ya targetnya 3.900, 4.000. Posisinya sekarang batas support uptrend dia di 3760 sampai 3.700 dia masih oke ya, masih oke, masih uptrend. Lanjut ke wins. Wins. Oke ya, sudah mulai oke, tapi posisinya sudah mulai menukik ke atas ya, sudah mulai uptrend dengan batas support selama dijaga di 135 136 dia oke. Ya dia mulai uptrend. Resisten terdekat ada di 140 sampai 144 ya, itu untuk wins. Posisinya sudah mulai uptrend. Lanjut ke WMUU. WMUU sudah saya bahas ya tadi ya. Ya sudah saya bahas nih bos. Ya intinya gini deh, 170 173 itu area support dia. Selama masih jaga di atas support itu masih oke, dia masih ada potensi paling tidak akan uji lagi ke 178 180 itu yang terdekat ya. Kalau dia masih kuat di 173 170. Posisinya juga masih oke kok, masih baru-baru uptrend juga untuk WMU. Lanjut ke WSKT. WSKT oke ya. Dia uptrend, dia lagi buat base di atas dengan area support kuat. Sekarang ada di 980 960. Itu area support kuat, resisten ada di sekarang ada di 1020 sampai 1040. Ya untuk SKT. Posisinya oke ya. Dia sedang lagi buat base di atas. Ya kalau kuat deh. Selama dia kuat di 960 ya oke. Lanjut ke agro. Agro lagi sideways di bawah. Support kuat di 2000 ya. 2000 sampai 2020. Resisten ada di 20 bentar. 2090 sampai 2130 itu resisten dia. Dia lagi sideways di bawah. Lanjut ke fit. Fit oh. Bentar. Ini hati-hati. Coba saya lihat dulu. Ya, dibilang gorengan-gorengan banget tidak ya. Ya semi-semi gorengan lah ya, tapi kalau saya tidak akan suka hot saham seperti ini. Kalau ditanya bagus, saham ini oke, dia masih uptrend. Ya. Batas aman dia sekarang di 230 sampai 210. Itu batas uptrend dia. 210 230 itu support uptrend. Resisten sekarang ada di deket ya 260 sampai 280 itu area resisten sekarang untuk fit. Ya, 260 sampai 280 ya.
Ya, benar. Oke. Dia masih uptrend. Intinya itu sih. Di 210 sampai 230 itu area support uptrend dia. Lanjut ke Seger. Seger oke. Seger uptrend, posisinya masih uptrend selama masih dijaga di saya lihat dulu. 850 sampai 830 ya itu oke. Dia masih uptrend selama masih jaga di 830 850. Resisten terdekat, resisten kuat itu di 900 ya. Kalau jebol mungkin akan ke 920 sampai 950. Ya kau jebol 900-nya, kawal saja kau jebol. Tapi kalau nggak jebol, dia akan turun lagi, tes lagi support dia di 850 sampai 830 untuk Segar. Posisinya lagi sideways di atas. Lanjut ke Pure. Ya untuk Pure oke, masih oke. Ya resisten terdekat ada di 108. Kalau kuat akan ke 112 sampai 114. Batas aman dia selama masih jaga di atas 102 sampai 100 dia masih oke. Ya posisinya sekarang lagi sideways tapi sideways-nya sudah menukik ke atas ya. Sudah mulai menukik ke atas sideways-nya ya. Selama masih jaga di 100-nya. Kalau jebol 100 hati-hati dia turun lagi, tes lagi di 98 96-nya. Ya kuncinya di 100 sampai 102 untuk Pure. Lanjut ke kios. Kios. Aduh. Ya, sudah sangat downtrend ini. Ya, berharap di 770-nya tidak jebol. Kalau jebol dia akan tes ke 750. Itu support paling kuat. 750 itu support paling kuat. Enggak kuat lagi dia akan turun ke 680 sampai 700. Ya, hati-hati ya. Sudah mulai menukik sangat menukik ke bawah. Intinya kuncinya di 770 sekarang kalau enggak kuat dia akan ke 750. 750-nya harus kuat ya. Kalau enggak kuat dia akan terjun ini. Kemungkinan ya, belum tentu akan terjun juga, tapi kalau dilihat dari historinya 750 ini area support paling kuat. Kalau jebol ya ke 700 sampai 680 untuk kios. Hati-hati. Kalau tanya resisten, ini resistennya ada di 800 sampai 830. Posisinya sangat downtrend ya, belum ada support pantulan dia sama sekali untuk sekarang ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Happy weekend. Semoga kita selalu diberkati, selalu cuan selalu ya. Terima kasih. Salam cuan.